Kenapa di HP kamu banyak foto-foto Gina? Aku emang naksir adik kamu kok. Aku nggak pernah naksir kamu. Aku harus kasih tau Gina. Betapaan Gina sekarang. Hei! Apaan sih kamu? Gina tuh harus tahu kalau kamu tuh suka dan terobsesi sama dia. Kalau aku emang naksir dia, emangnya kenapa? Dia itu rumah kamu, Mas. Sarah, kamu ngapain, Sarah? Mau kemana kamu? Waktu Sarah terbaring kritis di rumah sakit, mendiang Sarah sempat berpesan kalau Radit menikahi Gina. Sarah bilang, aku harus nikah sama kamu. Oh, jadi gini kelakuan kamu, Mas. Kamu juga, Meli. Kamu tahu kan kalau bos kamu tuh punya istri. Kamu gimana sih jadi perempuan? Kok tega-teganya ngegodain suami orang? Aduh, Pak, jatuh lagi. Handphone Mbak Sarah. Ini video kapan ya? Aku nggak mau bermanfaat suami kamu. Astagfirullahaladzim. Kalau tahu gini aku nggak mau nikah sama dia. Tidur di luar. Maksud kamu apa? Masih nanya maksud aku apa? Kamu itu monster. Apa kamu bilang? Bilang sekali lagi sama aku. Aku bilang kamu itu monster! Astaga. Jadi gini kelakuan kamu, Mas. Kamu bilang kamu nggak bisa bayarin bapak untuk ke rumah sakit, tapi ternyata kamu bayarin dia buat perawatan muka. Mendingan aku bayarin dia daripada bayarin bapak kamu yang nggak sembuh-sembuh itu. Jahat banget mulut kamu, Mas. Jahatan mana sama kamu yang bilang aku monster, bilang aku nggak punya hati, ha? Kenapa sih? Kamu mau pacaran sama suami orang? Ya selama dia bisa manjain aku, kenapa enggak? Kamu lihat sendiri kan gimana dia nyakitin saya. Padahal saya istrinya. Apa yang kamu harapin dari laki-laki kayak gitu? Aku tidak bakal ninggalin suami kamu. Buruan, Dit. Tadi soalnya kan di kantor Radit banyak kerjaan, Pak. Jadi makanya telat. Kalau boleh Radit bertanya, kenapa sih Radit pakai dijodohin seperti ini, Pak? Bapak itu punya hutang budi sama Pak Dirga. Sebagai bakti anak pada orang tua, kamu yang harus membayarnya. Kan Bapak yang punya utang. Protes saja kamu. Iya, Pak. Radit siap salah, Pak. Udah buruan, cepat. Assalamualaikum. Wah, kenapa Bapak nggak bilang kalau anak sahabatnya itu secantik ini? Bapaknya ada kan? Oh, ada. Silakan masuk. Kalau dijodohin sama dia mah, nggak usah dipaksa juga aku mau. Akhirnya datang juga. Saya sudah lama loh menunggu. Iya Pak Dirga, maaf. Ini nih sih biasa sih ini Radit nih, selalu sibuk di kantornya. Radit, Pak Dirga ini teman Bapak waktu SMA dulu. Ayo kenalan dulu. Oh ya Radit, kenalkan ini Sarah, anak sulung saya. Mau kan kamu menikah dengannya? Astaga, kok yang ini sih? Sarah, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu setuju? Kalau Sarah sih ikut aja Pak. Kalau misalnya Bapak pengen Sarah nikah sama Mas Radit, ya Sarah terserah Bapak. Radit, siap bersedia nggak kamu menikah dengan Sarah? Sebenarnya Radit pilih. Nggak usah pakai rame-rame, nggak pakai pesta. Oh boleh. Bapak setuju sekali itu. Yang penting syah. Iya, betul sekali Pak Yanto. Aduh, gawat ini. Padahal maksudku, aku pilih cewek yang tadi yang bukain pintu, bukan yang ini. Jadi sekarang Pak Dirga, kita tinggal menentukan kapan hari dan tanggal pernikahan anak kita. Ya, saya setuju. Ya. Oh iya, kalau yang ini anak saya yang kedua, namanya Gina. Oh, jadi namanya Gina. Aduh, kenapa aku harus dijodohin sama kakaknya sih? Apes banget aku. Kok Mbak jadi deg-degan kayak gini ya? Jangan deg-degan. Kalau lagi panik, tarik nafas coba. Coba. Serahin semuanya sama Allah. Insya Allah ini yang terbaik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Mas?
Sudah bisa kita mulai acara ijab kabulnya? Dit, siap. Ditanyain penghulu tuh, kok diam aja? Siap. Tegang ya, santai aja. Baca bismillah, insya Allah semuanya lancar. Kesel banget aku. Kenapa sih bukan Gina yang aku nikahin? Saksi-saksi lagi. Maaf Pak, Bapak mau menikahkan sendiri atau mewalikan kepada saya? Saya nikahkan sendiri, Pak. Nah, itu lebih bagus Pak. Silakan Pak. Saya nikahkan anak saya Sarah binti Sudirga dengan Radit bin Subianto dengan mas kawin seperangkat alat sholat. Dibayar tunai. Saya terima nikahnya Sarah binti Sudirga dengan mas kawin dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana para saksi sah? Sah. Mulai sekarang kalian sudah sah jadi suami istri. Selamat ya. Kamu mau makan apa biar aku masakin? Terserah. Ngomong aja biar aku masakin, nggak usah sungkan. Terserah kamu mau masak apa, aku nggak peduli kok. Kok kamu kayak gitu sih, Mas? Aku salah apa sama kamu? Nggak ada yang salah. Ya Allah, kenapa begini sih suami aku? Apa mungkin karena ini perjodohan ya? Gina. Kamu sama siapa kesini, Gina? Sendiri aja Mas, ini aku bawain Al-Quran dari Bapak buat Mbak Sarah. Mendingan kamu masak dulu aja. Mbak baru mau masak nih. Oh nggak usah. Kasihan Bapak sendirian di rumah. Aku pamit pulang aja ya. Tunggu, biar kakak antar kamu ya. Soalnya kan bahaya buat seorang perempuan yang pulang malam-malam sendirian. Oh nggak usah Mas, makasih. Lagian kan ini malam pengantin kali ya. Kakak ipar macam apa sih aku ini kalau misalnya aku membiarkan adik iparku pulang sendirian malam-malam? Mbak nggak apa-apa, mendingan kamu diantarin Mas Radit aja. Ya udah kalau gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku boleh nanya gak sih? Kamu itu selalu sendirian kayak begini atau gimana sih? Soalnya aku lihat waktu acara kawinan kamu itu gak ada yang dampingin. Dan sekarang malam-malam begini kamu juga keluar jalan sendirian. Emang kamu gak punya pacar apa? Soalnya mau fokus nyari uang dan ngurusin Bapak. Kalau nggak salah, kamu itu bukannya ngajar les anak-anak SD ya? Gimana kalau misalnya kamu itu kerja di tempat aku aja? Kan gajinya lebih gede tuh. Kayaknya nggak bisa deh Mas. Soalnya kalau di kantor harus dari pagi sampai sore. Sedangkan aku harus ngurusin Bapak. Kasihan Bapak sendirian di rumah. Padahal kalau dia mau kerja di perusahaanku, aku kan jadi ketemu terus tiap hari sama dia. Oh iya, di sini ada restoran favorit aku, enak banget loh. Kita mampir sebentar ya? Sebentar aja. Yuk, temenin aku yuk. Nggak usah deh Mas. Kan Mbak Sarah nungguin di rumah. Tuh, susah banget sih naklukin adiknya. Tapi seru ini. Mau megang tangannya gagal juga. Benar-benar bikin penasaran ini cewek. Ini kan apanya Mas Radit? Mas Radit! Oh iya, waktu itu kan banyak foto-foto pernikahan aku Mas Radit. Yaudah deh kalau gitu aku cari sendiri. Nanti kalau misalnya udah nemu yang bagus, aku kasih Mas Radit buat dicetak. Fotografernya kan udah ngirim ya kalau nggak salah ke Mas Radit. Astagfirullahaladzim. Kenapa kok banyak foto Gina di sini? Mas, kenapa di HP kamu banyak foto-foto Gina? Kamu suka Mas sama Gina? Fotonya candid semua lagi. Kalau iya kenapa emang? Aku emang naksir adik kamu kok. Aku nikah sama kamu itu karena dipaksa sama bapak kamu dan bapak aku. Aku nggak pernah naksir kamu.
sama kamu. Dengan kamu ngambil foto dia diam-diam aja itu udah gak bener, Mas. Aku harus kasih tahu Gina. Hei! Apaan sih kamu? Aku ini suami kamu. Kamu mau mempermalukan aku? Gina tuh harus tahu kalau kamu tuh suka dan terobsesi sama dia. Kalau aku emang naksir dia, emangnya kenapa? Dia itu adalah ibu kamu, Mas. Laki-laki seperti kamu itu emang berbahaya, Mas. Sarah, kamu ngapain, Sarah? Kamu! Maaf, Pak. Istri Anda sudah berpulang. Benturan di bagian kepala yang sangat fatal. Sarah. Ya Allah, Kenapa Sarah bisa begini? Apa yang terjadi dengan Sarah? Tadi Radit keluar dari kamar mandi. Sarah sudah terbaring pingsan seperti ini, Pak. Bapak sangat senang sekali kamu masih mau main kemari. Radit, baru saja dari makam Sarah, Pak. Radit rindu sama Sarah, Pak. Yang sabar ya, Nak Radit. Sarah sudah bahagia di sana. Apalagi kalau dia tahu kamu begitu mencintainya. Sebenarnya ada yang ingin Radit sampaikan Radit ke sini, Pak. Mau membicarakan apa, Nak Radit? Waktu Sarah terbaring kritis di rumah sakit, mendiang Sarah sempat berpesan kalau Radit menikahi Gina. Mbak Sarah bilang, aku harus nikah sama kamu. Aku hanya menyampaikan apa yang menjadi amanat terakhir daripada mendiang. Aku sebenarnya juga nggak enak sama kamu, Gina. Kalau Gina keberatan, saya juga nggak bisa maksa kok. Kalau kamu nggak mau, nggak apa-apa. Aku hanya sekedar menyampaikan aja. Kayaknya aku harus mikir-mikir dulu ya. Kalau begitu, saya izin pamit ya, Pak. Ya, Nak Radit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gina, apakah kamu mau menerima? Rasanya aneh gitu. Sebenarnya ini bukan aneh, Gina. Itu namanya turun ranjang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini yang benar. Akhirnya aku bisa nikahin mantan adik iparku yang cantik ini. Nah, ini sekarang rumah Bapak. Bapak tinggal di sini. Bapak jangan sungkan ya. Anggap aja ini semua punya Bapak. Kamu memang menantu yang baik. Terima kasih ya, Nak Radit. Bapak sangat beruntung sekali. Kedua putri Bapak menikah dengan kamu. Bapak bisa aja. Justru Radit lah yang paling beruntung, Pak. Radit dapat keluarga baik-baik. Radit dapat istri yang soleha. Kalau misalnya Bapak butuh apa-apa, jangan sungkan, Pak. Bapak misalnya mau ke rumah sakit, Bapak tinggal bilang sama Radit. Makasih ya Mas, udah baik dan perhatian sama Bapak. Cintamu selalu kau lukai. Apa yang ku rasa Ilfil lama-lama gue. dirimu atis membayangkan. Oh, menangis dia. Apa ini Mas? Baju seksi kayak gini, masa aku nggak mungkin pakai inilah. Udah, kamu pakai aja lah. Lagian masa kamu rela sih ngeliat istri kamu pakai baju kayak gini? Aku mau ajak kamu clubbing. Apa sih Mas pakai clubbing segala? Kamu nggak suntuk apa? Aku aja suntuk banget di rumah ini. Ayolah, kita clubbing gue. Udah enggak. Udah Mas, nggak usah clubbing ya. Sayang uangnya, kan mahal. Istirahat aja ya. Ternyata setelah menikah dia rasanya biasa aja. Nggak menarik seperti yang aku kira. Terlalu monoton. Aku butuh tantangan. Kamu tuh manusia apa bukan sih? Kamu jujur deh sama aku. Kok Bapak nanyanya gitu sih? Iya, soalnya aku pikir kamu itu bidadari. Bapak tuh bisa aja ya gombalnya, ha? Enggak kok, aku enggak gombal. Kamu lihat sendiri kan aku sekarang rajin di kantor. Tapi kenapa Bapak masih godain wanita lain? Mana mungkin?
yakin aku bisa menolak pesona wanita secantik kamu. Soalnya setiap hari aku lihat kamu makin tambah cantik aja. Lagian, Mel, aku itu kan sudah punya segalanya. Ya udah kalau gitu nanti kita makan siang. Boleh kan kita kenal dulu? Karena skincare aku udah habis. Oke. Mudah-mudahan aja dengan obat ini Bawa bisa segera sembuh. Enak aja ya, aku tuh masih muda tahu. Itu beneran Mas Radit? Loh, itu kan Meli karyawannya. Ngapain coba mereka? Oh, jadi gini kelakuan kamu, Mas. Kamu juga, Meli. Kamu tahu kan kalau bos kamu tuh punya istri. Kamu gimana sih jadi perempuan? Kok tega-teganya ngegodain suami orang? Gina. Jangan di sini, Gina. Malu banyak orang, Gina. Harusnya kamu yang malu. Kamu aku pikir setia, Mas. Malah kayak gini kelakuan kamu. Kita selesai di rumah ya. Yuk. Aku nggak bisa, aku nggak mau, Mas. Aku nggak bisa biarin kayak gini. Kenapa kamu tega sih, Mas? Gina, aku mohon sama kamu, maafin aku, Gina. Aku salah, aku hilaf, Gina. Apa karena pernikahan kita itu amanah dari Mbak Sarah? Jadi kamu nggak cinta sama aku? Sumpah aku cinta sama kamu. Tapi kamu itu gak seru, Gina. Aku pengen di dalam rumah ini tuh ada tangisan bayi. Sementara kamu gak hamil-hamil. Aku pengen punya anak, Gina. Jadi karena itu, Mas. Kamu itu hari-hari sibuk ngurusin bapak. Terus waktu buat aku kapan? Aku ini juga suami kamu, Gina. Aku merasa kesepian. Seharusnya kalau emang itu alasannya kamu bisa ngomong sama aku. Ya, kamu benar, Gina. Aku emang salah. Harusnya aku komunikasikan dulu semuanya sama kamu. Aku minta maaf sama kamu. Kamu mau kan maafin aku? Aku maafin kamu. Tapi kamu janji ini yang terakhir ya. Gak akan ada lagi kesempatan kedua. Aku gak akan mungkin berani selingkuhin kamu lagi. Aku takut kehilangan kamu, sayang. Aku janji. Alhamdulillah, ternyata aku telat 2 bulan karena hamil. Aku yakin banget dia bakal lebih setia, terus bakal banyak di rumah waktunya. Wah, Mas Radit pasti seneng banget nih dapat berita ini. Gak sabar aku mau ngasih tahu. Loh, aduh, apa jatuh lagi? Handphone Mbak Sarah. Mbak, kangen banget aku sama kamu. Ini video kapan ya? Ini kan video di tanggal Mbak Sarah meninggal. Gina itu harus tahu, Mas. Kalau kamu suka dan terobsesi sama dia, kamu mau mempermalukan suami kamu? Ya Allah, ternyata dia terobsesi sama aku. Kenapa? Jadi kamu yang ngebunuh Mbak Sarah? Ini kecelakaan, Gina. Gina, aku bukan pembunuh. Ini kecelakaan, dia terpleset sendiri, Gina. Nyesel aku mau nikah sama kamu. Ini semua kecelakaan, Gina. Ini semua tuh gara-gara kamu, tau gak? Jahat banget kamu udah ngebunuh mbak aku kayak gitu. Aku bakal laporin ini ke kantor polisi. Jangan, Gina. Gina, please, jangan, Gina. Gina! Astaga. Gina! Gina, kamu hamil. Terus kamu mau laporin aku ke polisi itu. Apa kamu siap kalau anak kita lahir? Terus dia tahu bapaknya di penjara dan itu semua gara-gara ibunya. Aku bisa aja batalin niat aku untuk laporin kamu. Tapi aku udah gak bisa berumah tangga sama kamu. Aku mau pisah. Kamu pikir gugatan kamu itu akan diterima dengan keadaan kamu seperti ini? Gina. Aku bisa nunggu sampai aku melahirkan. Sampai anak ini lahir. Terus aku akan gugat kamu. Aku akan urus ini ke pengadilan. Kenapa sih kamu keras kepala banget? Emang kamu udah siap kalau bapak kamu itu kolaps nanti? Gara-gara dia mendengar anak tersayangnya itu meninggal dengan tragis. Dan sementara rumah tangga anaknya yang satu hancur berantakan. Kamu udah siap? Kamu kehilangan kakak kamu dan juga sekaligus bapak kamu. Tega kamu, Mas. Kamu berantem sama Radit? Ada masalah kecil aja, Pak. Ini semua cuma salah paham kecil aja kok, Pak. Jadi Bapak nggak usah khawatir ya. Beneran? Kalian nggak ada apa-apa? Benar kok, Pak. Bapak nggak usah mikir kemana-mana. Nggak usah khawatir. Kita tadi berantemnya karena masalah kecil. Sebenarnya ini cuma karena masalah hormon aja, Pak. Jadinya Gina agak sensi sedikit. Dan ini ada suatu hal yang sangat baik, Pak. Coba Bapak lihat ini deh, Pak. Gina hamil? Sebentar lagi Bapak akan punya cucu. Alhamdulillah. Senang sekali. Sebentar lagi Bapak akan punya cucu. Jaga kehamilan kamu dengan baik ya, Nak. Saya
jangan sensi lagi ya. Nanti ada apa-apa loh sama bayi kita. Tidur di luar. Maksud kamu apa? Kamu tuh bukan manusia. Kamu nggak punya hati. Masih nanya maksud aku apa? Kamu itu monster. Apa kamu bilang? Bilang sekali lagi sama aku. Aku bilang kamu itu monster. Hati kamu belum mati. Waduh, uang aku habis ya. Coba aku cek ya. Siapa tahu udah ditransfer sama Mas Radit. Mas Radit. Mas, kamu belum transfer uang bulanan aku ya? Aku udah butuh uangnya, Mas, buat Bapak berobat. Kamu ini ngapain minta uang sama monster? Mana ada si monster yang mau ngasih uang ke mertuanya? Yang ada dimakan sama monster. Mana butuh uangnya lagi. Jual apa ya? Selama kamu hamil, kenapa kamu selalu murung? Kamu nggak bahagia? Masa iya nyambut anak pertama seorang ibu nggak bahagia? Terus kenapa selama ini Radit jarang ada di rumah? Mas Radit kerjaan di luar kotanya lagi padat, Pak. Kalau memang usaha Radit makin maju, ya Bapak juga senang. Ya Allah, ampunin aku. Terpaksa aku bohongin Bapak. Aku permisi ke toilet sebentar ya. Hati-hati ya, Nak. Makasih ya sayang, kamu udah bayarin aku perawatan. Dan aku makin gak puas-puas lihat mereka. Astaga. Jadi gini kelakuan kamu, Mas. Kamu bilang kamu nggak bisa bayarin Bapak untuk rumah sakit, tapi ternyata kamu bayarin dia buat perawatan muka. Mendingan aku bayarin dia daripada bayarin bapak kamu yang gak sembuh-sembuh ini. Jahat banget mulut kamu, Mas. Jahatan mana sama kamu yang bilang aku monster, bilang aku gak punya hati, ha? Males aku lihat perempuan ini. Yuk, sayang. Semenjak dari rumah sakit sampai sekarang ada di rumah, kamu diam aja. Nggak ada apa-apa kok, Pak. Saya, kamu itu tau gak sih apa? Bebas ngelakuin apa aja sama kamu dimanapun, tapi aku tetap merasa tertantang. Astaga, Mas. Pacaran di rumah ini. Kamu anggap aku apa, Mas? Keluar. Keluar dari rumah ini. Apaan sih kamu? Sayang, sebentar ya. Aku tuh istri kamu. Ini rumah siapa? Kok malah kamu yang ngusir aku dari sini? Kalau kamu gak suka aku bermesraan sama dia, kamu aja yang keluar dari sini sama bapak kamu. Ini rumah aku. Aku mohon sama kamu. Keluar dari pintu belakang. Aku nggak mau Bapak ngelihat. Kita kasih tahu aja ya, bapak kamu ya. Nggak bisa dong kamu ngusir pemilik rumah ini keluar dari sini. Mas, aku mohon, Mas. Oke. Kalau memang kamu mau aku sama Meli keluar dari rumah ini, kamu mesti bertukuk lutut. Enggak, aku nggak mau ngelakuin itu. Ya udah, kalau nggak mau nggak apa-apa. Sayang, gimana kalau kita langsung aja ke bapaknya? Mas, aku mohon, Mas. Mana maafnya? Aku minta maaf, Mas. Makanya jadi perempuan itu jangan sombong. Aku itu masih baik loh, masih mau menuruti keinginan kamu. Kalau aku ini jahat, monster seperti yang kamu bilang, aku udah langsung ke bapak kamu, biar bapak kamu itu mati sekalian. Dah. Aku nggak pernah ngerendahin diri aku kayak gini. Ngapain kamu ngajak ketemu aku, ha? Kenapa sih? Kamu mau pacaran sama suami orang? Kamu lihat sendiri kan gimana dia nyakitin saya. Padahal saya istrinya. Apa yang kamu harapin dari laki-laki kayak gitu? Ya aku sama suami kamu cuma having fun doang. Ya selama dia bisa manjain aku, kenapa enggak, ya kan?
dan aku tidak bakal ninggalin suami kamu. Tunggu. Hai sayang. Hai sayang, kamu lagi di mana? Sayang, aku ada kejutan buat kamu nih. Nih ya, ada siapa nih di sebelah aku? Ngapain tuh orang sama kamu? Dia itu ngajak aku cuma untuk nyuruh aku join kamu. Gak mungkin kan sayang? Sampai ketemu nanti. Dah. Mwah. Ya udah ya, jangan buang waktu aku lagi. Kamu udah tahu kan jawaban dari aku? Dia pikir dia siapa? Dia pikir dia bisa kontrol orang-orang terdekat aku. Dasar perempuan kampung. Kamu di mana? Udah mau pulang kok, ini kenapa Mas? Aku mau cerita. Tadi bapak kamu itu penyakitnya kambuh. Terus dia merasa kesakitan gitu. Jadi aku kasih aja obat. Satu warna putih, yang satu warna hijau. Aku kasih satu-satu. Itu cuma boleh 1 butir sekali, udah aku kasih obat tadi pagi. Aduh Mas, ntar overdosis gimana? Ya terus gimana dong? Udah terlanjur ketelan tuh semuanya. Aduh, sembrono banget kamu. Mampus lu. Kok kelihatannya kamu panik sekali? Tadi minum obat lagi nggak? Kan tadi pagi sudah minum sekali sama kamu. Pas kamu pergi, Bapak langsung istirahat kok, langsung tidur. Bentar ya Pak. Aku mohon sama kamu Mas. Kamu ngapain bercanda kayak gitu sih Mas? Iya ya. Nggak lucu. Tapi aku suka. Makanya aku bilang sama kamu, kamu itu jangan bermasalah sama monster. Kalau kamu bermasalah sama monster, maka kehidupan kamu akan terus ketakutan dihantui sama monster. Jadi kamu terima aja ya. Aku minta maaf kalau aku pernah ngomong kalimat yang nyakitin hati kamu. Tapi aku mohon sama kamu, kamu jangan siksa aku kayak gini. Aku mohon. Jangan teror aku kayak gini, Mas. Udah terlambat. Kamu pikir kamu mau menghapus kata-kata yang sudah kamu keluarkan itu seperti kamu menghapus tulisan. Kata-kata kamu yang menyakitkan itu seperti memaku tembok. Ketika kamu cabut itu paku, pasti akan meninggalkan bekas. Jadi kamu nakut-nakutin istri kamu dengan cara kamu bilang udah ngasih obat ke bapaknya sampai overdosis. Kamu mesti bayangin mukanya waktu itu. Ya ampun, kenapa tuh ya? Dan dia sampai nangis-nangis gitu. Gak bisa. Dan dia ketakutan banget, dia pikir bapaknya bakal mati. Sayang kamu tuh jahil banget ya. Ke rumahku yuk. Pasti ada istri kamu, nanti aku didorong-dorong lagi. Hari ini dia nganterin bapaknya. Ya udah kalau gitu, boleh deh terima kamu. Gimana? Udah berasa sensasinya? Radit! Pak, kok bapak udah di rumah sih? Siapa perempuan ini? Kenapa kamu peluk-peluk dia? Ini sekretaris saya, Pak. Kamu mengkhianati putri saya. Memangnya apa kesalahan Gina? Astagfirullahalazim. Bapak benar mau tahu apa kesalahan anak bapak? Dia panggil aku monster, Pak. Aku memang monster, Pak. Supaya putri bapak yang soleha itu bisa kelihatan baik, makanya dia panggil aku monster. Ada apa itu ribut-ribut? Mas, kamu, Bapak, ini pasti gara-gara kamu bawa perempuan itu kan? Ngapain sih kamu bawa Mas? Kok tega banget? Mas, bangun, Pak. Bangun, Pak. Bapak, Mama bangun. Ayo, Mas, ayo, Mas, bawa ke dokter, Mas. Bapak, Mas, Bapak bangun. Gina, Bapak sama sekali nggak menyangka kalau Radit itu dia sebaik yang Bapak sangka, nah. Maafkan Bapak ya, nah. Bapak nggak perlu minta maaf. Bapak
sangat menyesal, Mak. Bapak yang kuat, Bapak. Maaf, Mbak. Bapak sudah pergi. Bapak bangun, Bapak. Jangan tinggalin Nina, Bapak. Bapak, Rara, maafin Gina ya. Gina nggak bisa nerusin rumah tangga ini. Maafin Gina juga. Gina nggak bisa ngebalas semua perbuatan Mas Radit terhadap kalian. Aduh. Mama melahirkan ya? Pak, angkat Papa ke rumah sakit. Angkat, bantu Bu. Ayo angkat, pelan-pelan. Oh, Ibu sudah siuman. Tadi Ibu mau melahirkan di makam, terus ditolong orang-orang dibawa ke sini, Bu. Anak Ibu lahir prematur karena usia kandungan Ibu masih 7 bulan. Sekarang bayi Ibu ada di inkubator. Insya Allah nanti bayi Ibu semakin sehat. Saya tinggal dulu, Bu. Udah cukup. Aku udah kehilangan kakak dan bapak. Istri aku udah pulang. Koper kamu udah rempes. Kamu udah lahiran. Mana anaknya? Tunggu. Jangan bilang sama aku kalau kamu keguguran. Dia lahir prematur. Aku kesini mau minta pisah dari kamu. Maksud kamu apa? Aku udah gak mau sama kamu lagi. Aku minta kamu urus ke pengadilan. Oke. Kalau dia mau main kasar, nggak apa-apa. Hidup kamu tidak akan senang. Kamu akan menderita. Aku akan siksa dia lahir dan batin. Sekarang waktunya kita pulang. Kita pulangnya naik taksi aja ya. Emang sudah aman ibu pulang? Kamu kenapa gak jemput kita di rumah sakit sih, Mas? Gak ada perhatian banget sama Aisyah. Oh, itu anak kita. Kamu bilang apa tadi? Jemput. Emang mau dijemput sama monster? Hah? Kamu kenapa sih dendam banget? Padahal harusnya sekarang setelah kamu menjadi ayah, kamu bisa berubah jadi manusia yang lebih baik. Enakan begini bebas. Iya nggak sayang? Iya dong sayang. Kamu naik taksi aja ya. Sabar ya nak. Jujur demi Allah, sebenarnya saya tidak ingin pisah dengan istri saya, Pak. Apalagi kami berdua baru dikaruniai seorang anak. Gimana anak kami nanti, Pak? Kalau orang tuanya sudah berpisah, saya ingin memperbaiki hubungan kami, Bapak Hakim. Karena Pak Radit masih ingin mempertahankan pernikahannya, kami beri kesempatan untuk kalian berdua bermusyawarah. Gak paham aku. Kamu malah menghambat proses perpisahan kita. Bukannya kamu yang gak mau kalau aku jadi istri kamu? Aku mau kok. Mau banget kamu itu jadi istri aku. Atau mungkin sampai kamu mati. Supaya aku bisa siksa kamu lahir dan batin. Kamu pikir bisa semudah itu lepas dari aku? Kamu kan sudah aku senengin di puncak. Kamu itu mau apa sih? Sekarang berarti gantian dong kamu nyenengin aku. Bilang aja. Masa sih kamu nggak tahu aku minta apa? Aku minta uang dong sama kamu. Tapi uangnya ada di bagasi. Kamu mau ambil sendiri nggak? Kalau gitu, aku mau ambil uangnya sendiri di bagasi. Wow, ini sih banyak banget. Sayang, kok kamu jalan sih? Banyak banget duitnya. Sayang, tunggu dong. Ih, kok kamu malah jalan sih? Aku nanti jatuh loh. Ayo kejar. Tunggu, kamu jangan jalan dulu. Ih, tuh kan jahil banget. Lucu ya, kayak punya mainan baru. Seriusan?
Aku harus pergi dari sini. Kalau nggak pasti aku yang disalahin. Sidang kami tunda karena pihak suami ibu hari ini tidak hadir. Kemana ya dia? Dihubungin juga nggak bisa. Pelan-pelan, dokter. Luka bakar itu cukup berat. Mukanya masih bisa kembali seperti semula kan, Dok? Jaringan kulit Bapak udah rusak. Dan sekalipun dokter secanggih apapun, tidak akan sanggup, Pak. Karena luka bakar itu cukup berat. Dan saraf-saraf Bapak udah pada rusak. Mas Radit kemana sih? Kok malah ngilang? Dulu aku terlalu sombong. Tapi sekarang benar seperti monster. Mas Radit? Ya Allah, kenapa muka kamu, Mas? Ini semua yang kamu butuhkan. Sekarang kita sudah resmi bukan suami istri lagi. Mas, masuk dulu yuk. Mas cerita sama aku, ada apa sih, Mas? Aku benar-benar minta maaf sama kamu, Gina. Aku pernah bilang sama istriku kalau aku akan jadi monster untuk kehidupannya. Ya Allah, Mas. Kalau kamu ingin memenjarakan aku ikhlas, Gina. Biar bagaimanapun, kamu ayah dari anak kita, Mas. Kenapa akhirnya kamu mengabulkan gugatan aku? Karena aku telah menorehkan 1000 air mata dalam kehidupan kamu, Gina. Kehidupanmu lebih baik tanpa aku. Makasih udah mau ngelepasin aku dan Aisyah. Kamu pantas mendapatkan yang terbaik. Udah maafin semua perbuatan aku.